But thank you so much, Pastor Caleb, Feby, Pak Yusuf, Bu Yusuf yang sudah menjadi keluarga selama 20 tahun in my life. Dan ini sebuah kesempatan, sebuah privilege yang semoga bisa membantu kita semua melewati hari-hari ini dengan sebuah pengetahuan yang benar. Dan hari ini khotbah saya berjudul melayani sebuah pribadi. Kita akan siapkan hati kita bersama-sama untuk sama-sama belajar hari ini. Kita akan buka satu ayat firman Tuhan dari kitab Yesaya. Yesaya 30 ayat 1 sampai dengan 15. Judul khotbah hari ini adalah melayani sebuah pribadi. Berkaitan dengan tema yang diberikan oleh Bapak Gembala Sidang mengenai growth in ministry. Saya rasa kita perlu belajar lebih dalam bagaimana kita bisa bertumbuh lebih lagi di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Yesaya 30 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan saya minta Bapak Ibu bantu saya untuk baca ayat yang genap. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang masuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ayat 2 silahkan. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu. Dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Ayat 4. Sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka. Dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah. Melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Ayat 6. yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Ayat 8. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak. Anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Ayat 10. Menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susai kami dengan yang maha kudus Allah Israel. Ayat 12. Maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh. Tersembul keluar pada tembok yang tinggi. Yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Satu ayat ini bercerita bagaimana Tuhan menyampaikan gambaran sebuah karakter yang dinamakan adalah karakter pemberontak. Kalau kita pelajari dari semua ayat dari 1 sampai dengan 15, sebetulnya mereka ini sedang mengalami sebuah kesulitan waktu pada saat itu. Dan mereka sedang berusaha mencari pertolongan. Tetapi salahnya waktu itu adalah mereka mencari pertolongan dari tanah Mesir. Nah, saya sedang bertanya-tanya waktu saya membaca ayat ini. Apakah yang salah adalah Mesirnya atau apa? Bukankah
pada zaman sebelumnya pernah Abraham pun juga diperintahkan untuk pergi ke tanah Mesir. Bukankah Yusuf pun juga pernah pergi ke tanah Mesir? Apakah yang salah Mesirnya atau apa? Tetapi di sini yang saya tangkap pada saat Tuhan bicara mengenai pemberontak, bukan soal Mesirnya sebetulnya Bapak Ibu. Tapi apakah itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Satu hal hari ini yang kita pelajari mengenai growth in ministry adalah kita harus sadar bahwa kita sedang melayani, bukan melayani sebuah pekerjaan ataupun aktivitas rohani apapun. Yang kita lakukan hari-hari ini, yang sedang kita persembahkan yang terbaik, bukanlah untuk kepada sebuah aktivitas, tetapi kita sedang melayani sebuah pribadi. Dan terlebih sebelum kita mengenal apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus melakukan ini dan melakukan itu. Yang lebih penting dalam sebuah pelayanan adalah mengenal siapa dia yang kita layani. Katakan kanan kirimu, mengenal siapa dia yang kita layani. Seringkali kita berpikir bahwa dengan kita melakukan begitu banyak hal baik di pekerjaan, ataupun di dalam keluarga, ataupun di dalam gereja, apapun itu. Waktu saya bicara soal ministry, saya tidak sedang bicara soal pelayanan di gereja. Karena di setiap ladang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu adalah pelayanan kita, katakan amin. Perusahaan tempat kita melayani juga adalah pelayanan kita. Gereja tempat kita bertumbuh adalah pelayanan kita. Dan bahkan keluarga yang hari ini kita semua ditetapkan untuk kita dipelihara ataupun kita memelihara juga adalah pelayanan kita. Tetapi yang kita harus pastikan hari ini, apakah kita kenal kepada dia yang memberikan pelayanan itu, otoritas itu, wewenang itu kepada kita. Katakan amin. Kita buka dari Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Pada saat kita mengatakan bahwa kita mau kenal siapa yang memberikan pelayanan itu buat kita. Kedekatan itulah yang membuat kita mengerti apa yang dia sukai, apa yang dia inginkan, apa yang dia tidak sukai, apa yang dia tidak kehendaki. That's the only thing yang akan membuat kita bisa mengerti dan melakukan tepat seperti apa yang dia harapkan. Di kitab Yesaya 30 tadi dikatakan bahwa murka Tuhan datang bukan karena mereka berusaha meminta pertolongan kepada Mesir, tetapi berulang kali kata-kata yang diulang adalah ini adalah hal yang tidak berfaedah. Ini adalah hal yang tidak mendatangkan manfaat. Ini adalah hal yang tidak berguna. Betul? Tadi kita membaca hal yang sama. Ya, terus-menerus dikatakan bahwa this is useless. Ini enggak berguna. Kenapa? Bukan soal karena Mesir yang disorot di sana. Tetapi karena engkau tidak mendengarkan suaraku. Karena engkau tidak melakukan seperti apa yang aku mau. Engkau lari ke Mesir meminta pertolongan kepada armada dan kuda. Padahal Tuhan bilang di ayat ke-15 bahwa di dalam diam dan tinggal tenang. Itu adalah letak kekuatanmu. Di dalam Injil Matius 7, 21-23. Dikatakan dengan jelas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya highlight kata-kata melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau kita mau tanya hari ini, bagaimana kita bisa melakukan kehendak seseorang yang kita nggak kenal? Can you imagine that? Bisakah engkau mengerti apa yang diharapkan oleh Tuhanmu? Setiap dari kita bekerja di satu level di mana kita juga melayani orang lain, pemimpin kita hari ini. Waktu Anda melakukan sesuatu, apakah engkau yakin bahwa apa yang sedang engkau kerjakan betul-betul sesuai dengan instruksi, sesuai dengan time plan, sesuai dengan rencana yang diharapkan 100% oleh pemimpinmu? Dari mana engkau tahu? Bisa jadi pada saat engkau berjarak jauh dengan dia, engkau tidak kenal dia secara pribadi. Bisa saja engkau melakukan bukan karena kehendak dan keinginan dia, tapi engkau melakukan berdasarkan persepsimu seorang diri, bukankah begitu? Saya seorang pemimpin di perusahaan yang sedang saya pimpin hari ini. Saya punya ribuan orang di tim kami, saya punya banyak karyawan. Dan hal ini sering kali kami hadapi. Di saat kami memberikan instruksi, kesalahan yang paling sering terjadi adalah mereka tidak melakukan tepat seperti apa yang kita harapkan. Hasilnya tidak bisa seperti apa yang kita mau. Kita berharap A, mereka mengatakan, oh iya ya Pak, ngerti. At the end of the day, hasilnya adalah B, C, dan bahkan bisa menyimpang sampai dengan Z.
Dan it's quite stressful buat kita sebagai seorang pemimpin perusahaan, it's quite stressful menghadapi tidak hanya 1, 2, 3, 4 orang yang melakukan kesalahan. Bisa ribuan orang melakukan kesalahan yang sama, bukankah begitu? Anda yang tinggal di dalam sebuah perusahaan, Anda seorang pemimpin perusahaan, Anda akan mengalami hal yang sama. Anda sebagai orang tua pun Anda mungkin mengalami hal yang sama. Anda memberikan instruksi kepada anak-anak Anda, Anda mengajarkan mereka begini, begitu, tapi mereka melakukan tidak seperti apa yang kita harapkan. Bukankah itu mengecewakan? Dan waktu saya panggil karyawan, saya mengatakan, kenapa kok begini? Oh, saya pikir. Saya bilang, kenapa kamu berbuat begini? Oh, saya pikir Bapak mintanya begini. Dalam hati saya ya, sebagai seorang perusahaan, saya suka bilang gini. Saya nggak ngomong karena saya takut mengecewakan. Tapi saya bilang, walah bos Jawonya, kalau ngomong saya pikir iki wis akeh tunggalilah. Gak iso dibantah, betul gak sih? Betul ya Bapak Ibu ya? Yang punya perusahaan, Anda yang punya asisten rumah tangga, ya, Anda yang punya pegawai, Anda yang punya asisten. You will experience the same thing, Anda akan mengalami hal-hal yang sama. Setiap pemimpin mengalami hal yang sama. Bagaimana dengan Tuhan? Are you sure today bahwa apapun yang engkau lakukan hari ini, tepat seperti apa yang Dia instruksikan? Tepat seperti time plan yang Dia harapkan? Ataukah kita sedang berjalan hari ini dengan pikiran kita, dengan pemikiran bahwa kita melakukan hal yang benar. Sedangkan mungkin dari sudut pandang Allah, engkau sedang keluar dari rencana yang Dia gariskan buat kita. Ayat 22, Matius 7. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Once again, aktivitas, perbuatan. Mengusir setan demi nama-Mu. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu. Jangan salah tangkap. Saya tidak sedang menyalahkan aktivitas ini. Apakah mengusir setan itu salah? Tidak. Right? Ya. Apakah engkau sudah mengadakan mujizat itu salah? No. Enggak salah melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Apakah bernubuat itu salah demi nama Tuhan? Tidak. Tapi one more thing yang kita mesti tahu hari ini. Are you sure? Itu adalah sesuatu yang Dia harapkan. How do you know? Bagaimana engkau bisa tahu bahwa itu adalah sesuatu yang Dia mau dari engkau. Di saat engkau tidak kenal Dia secara pribadi. Katakan amin. Kedekatanmu dengan siapa yang engkau layani berpengaruh kepada hasil akhirnya. Katakan amin. Kedekatanmu dengan pribadi yang engkau sembah, yang engkau layani, mempengaruhi outcome-nya, result-nya. Apakah itu betul-betul seperti apa yang diharapkan oleh Dia, pemilik segala sesuatunya. Atau kita sedang melakukan seperti apa yang kita pikirkan. Oh, saya pikir begini. Oh, saya pikir begitu. Oh, saya pikir saya harus begini. Come on church. Hal yang sama mungkin di perusahaan Anda hari ini. Mungkin di rumah tangga Anda hari ini. Mungkin dengan anak-anak Anda hari ini. It might happen between you and God today. Itu bisa sedang terjadi antara Anda dengan Tuhan hari ini. Are you sure? Waduh, padahal saya sudah melayani 10 tahun, 15 tahun. Right? Karena fokus kita seringkali hanya kepada aktivitasnya. Fokus kita seringkali hanya kepada posisi. Fokus kita hanya kepada volume. Oh, kalau kita melayani ya kan mission trip semakin jauh, semakin luar biasa. Right? Waduh, ke kutub utara berarti paling luar biasa berarti. Apakah itu tolak ukurnya? No. Bukan soal besar, kecil, jenis, aktivitas atau apapun yang sedang kita lakukan hari ini. Saya melayani sebagai seorang worship leader almost 20 years until today. Di gereja Mawar Sharon as my home, my church. But at the end of the day, saya tahu itu adalah kehendak Tuhan. Tahun 2000 waktu saya pertama kali datang ke gereja Mawar Sharon di Jalan Cepaka. Saya bingung mau melayani apa. Sempat dibuka Servolution at that moment. Dan saya mengambil form untuk mengisi. Konyolnya, gak tahu gimana pada saat pulang dari gereja, formnya hilang. Minggu depan pada saat
dibuka lagi Servolution. Saya malu datang ke counter lagi. Malu. Akhirnya saya ke counter sebelahnya, Creative Ministry. Saya pikir maka saya mau melayani Tuhan. Pokoknya kalau sudah melayani kayaknya hati saya udah oke. Right? Are you sure? Apakah sekedar pelayanan itu sudah oke? Saya ambil form Creative Ministry. Pada saat saya ambil ke form Creative Ministry, Tuhan itu luar biasa baik. Waktu saya putar badan saya ambil form Creative Ministry. Saya bertemu dengan satu orang worship leader yang sudah sangat senior. Yang orangnya sekarang udah nggak di sini. Dan dia bilang sama saya, loh kamu kan dulu pelayanan WL di gerejamu yang lama. What are you doing here? Ngapain kamu ngambil form Creative Ministry? Saya bilang, iya saya udah ambil form yang sama minggu lalu tapi hilang, ketinggalan di gereja. Saya malu mau ke counter itu lagi, minta form yang sama. Saya malu. Jadi saya pikir daripada saya nggak melayani, udahlah saya ambil form Creative Ministry aja deh. Mau disuruh apapun saya mau. Dia bilang begini, ayo ngapain juga kamu di Creative Ministry? Bukan soal Creative Ministry-nya, jangan salah. Udah, beres. Akhirnya dibantu saya. And here I am today. Masih di posisi praise and worship selama 20 tahun. Bayangkan kalau waktu itu masuk Creative Ministry. Bukan Creative Ministry-nya. Right? Tapi apakah saya sedang berjalan di dalam kehendak Tuhan yang sempurna? Apakah aku kenal apa yang Dia mau? Ayat 23 Matius 7. Menarik sekali. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata-kata ini selalu menjadi pertanyaan buat saya. Wih, masa sih Tuhan gak kenal sama saya? Masa sih kalau saya itu keluar dari kehendaknya, kayak saya dilupakan sama Tuhan. Kayak saya Tuhan kayak gak tahu sama saya. Tapi bukankah ada suatu kesadaran bahwa dalam diri kita untuk berpikir bahwa waktu kita mengenal siapa Dia yang kita sembah, waktu kita mengenal siapa Dia yang kita layani, semakin lama kita akan menjadi semakin seperti Dia. Right? Waktu engkau dekat dengan sumber kehidupan itu, waktu engkau dekat dengan pemimpinmu, engkau gak akan sadar bahwa semakin lama engkau akan ada semakin banyak kemiripan dengan Dia. Kita bilang itu impartasi. Saya bilang itu duplikasi, right? Anak-anak saya belajar seringkali bukan karena perkataan saya. Apalagi anak-anak zaman now. Saya bilang sama anak pertama saya, Matthew, kamu harus tidur jam segini. Saya lahir dari keluarga zaman Generation X. Atau mungkin sebelum kita dulu baby boomers, right? Zaman dulu baby boomers, suara ayah, suara Tuhan, betul? You have to do this because I said so. Hari ini anak-anak sulit sekali demikian, bukankah begitu? Saya ngomong sama anak saya, Matthew kamu harus tidur jam segini, begini. Dia bilang, lihat saya, why? Kenapa aku harus tidur lebih awal? Besok lo aku libur. I have to explain to them, Matthew begini. Daddy, yang penting tidurnya 7-8 jam per hari. It doesn't matter jam berapa. Harus adu pintar dengan dia. Tapi saya sadari, seringkali kata-kata saya sering dia nggak dengar. Tapi ternyata ada banyak kebiasaan saya yang dia lakukan. Ternyata anak-anak yang dekat dengan kita tidak selalu mendengar apa yang kita katakan. Tapi mereka menduplikasi apa yang kita lakukan. Bukankah begitu? Waktu engkau dekat dengan Sang Raja, King of King, Lord of Lord. Waktu engkau dekat dengan Dia yang engkau layani. Waktu engkau mengenal karakternya, engkau tahu kebiasaannya. Engkau tahu apa yang Dia sukai dan enggak apa yang Dia enggak sukai. Bukankah engkau semakin lama akan semakin mirip dengan Dia?
Katakan amin. Saya punya beberapa orang leaders di bawah saya di perusahaan. And it took years, butuh waktu bertahun-tahun, dekat secara pribadi untuk mereka betul-betul mengerti apa yang saya mau. Apakah mereka orang yang jahat? Tidak. Orang yang sangat baik, sangat tulus. Sebagian besar dari gereja Mawar Sharon, pelayan Tuhan. But yet I spent 3 years stressful. Saya menghabiskan 3 tahun stressful. Kenapa? Kayaknya selalu aja ada hal-hal yang mereka gak ngerti yang saya mau. Saya kasih begini, selalu ada 30%, 50% melenceng dari target. Saya buat tertulis dengan email. Dia bilang apa? Oh iya Pak, yang bagian bawah saya gak baca. Anda pernah mengalami? Ya. Saya jelaskan di meeting. Mereka katakan, oh iya Pak, yang bagian itu kami lupa. Mengenal kehendak Tuhan bukan perkara yang simpel. Mengenal kehendak Tuhan enggak lain. Anda harus mengenal Dia. Sehingga suatu saat nanti, waktu engkau begitu seringnya dekat dengan Dia, begitu seringnya engkau bersekutu dengan Dia, Yesus pernah bilang, engkau bukan lagi hamba. Karena seorang hamba itu enggak tahu apa yang diinginkan oleh tuannya. Bukankah begitu? Engkau adalah sahabat. Kenapa? Karena after so many years, mereka mengerti kebiasaan gurunya bagaimana. Mereka mengerti apa yang dia suka, apa yang enggak suka. Mereka mengerti dari perjalanan selama bertahun-tahun. Mereka tahu hari ini, after 3 years, di perusahaan kami yang baru, saya bisa bernapas lebih lega. Orang-orang yang mengawali dengan saya 3 tahun yang lalu, sudah lebih mengerti apa yang saya mau. Saya nggak perlu ngomong, pekerjaan selesai. Saya hanya kasih instruksi sedikit, tolong ya bantu ini. Nggak sampai 1 jam, selesai. Kenapa? Because 3 years. Kita berjalan bersama, kita bekerja bersama, kita spend time bersama. They know me better, I know them better. Dan titik itulah terjadi sebuah keselarasan. Tahu apa yang menjadi kehendak Dia yang kau layani. Katakan amin. So it's very impossible buat kita hari ini untuk berkenan, untuk betul-betul menyenangkan Dia. Pada saat semua yang kita lakukan, fokus hanya kepada besarnya pelayanan, kepada besarnya beban yang kita lakukan, kepada banyaknya aktivitas yang kita lakukan. Padahal kita nggak tahu apakah itu betul-betul adalah sesuatu yang Dia harapkan untuk kita lakukan atau tidak. Katakan amin. Hal kedua yang terpenting dalam melayani Tuhan, growth in ministry, adalah sebuah keberanian untuk menabur. Katakan amin. Waduh, menabur. Dan hari ini saya berdiri di depan Anda semua dalam kondisi sama-sama bergumul dengan Anda menghadapi situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Right? Kita semua sedang menghadapi situasi yang gak jelas, yang gak tahu kapan selesainya, kapan pandemi ini akan berakhir, kapan vaksin akan keluar, kita gak tahu. Begitu banyak hal yang unpredictable yang buat kita punya rasa insecure tuh luar biasa kuat. Waktu saya di Jakarta 2 minggu lalu, saya setiap bulan 50% di Surabaya, 50% di Jakarta, every month. Waktu saya sedang berolahraga di apartemen tempat saya tinggal. Hati saya sedang lesu mikirkan begitu banyak hal yang tidak pasti. Seperti situasi hari-hari ini. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya berpikir seperti ini. Hari ini kamu kehilangan keberanian. Hah? Saya berhenti nge-gym waktu itu. Saya bilang, maksudnya apa Tuhan? Ya, hari ini kamu kehilangan keberanian. Kenapa begitu? Karena kamu melihat semua situasi di sekelilingmu.
merasa takut, engkau kehilangan rasa aman. Dan at the end of the day, engkau kehilangan keberanian. Saya bilang, Tuhan, keberanian untuk apa? You know right, sampai hari ini saya tetap di tempat ini. Hari-hari ini every month kami gak berani naik pesawat ke Jakarta. Kami setir 8-9 jam Surabaya Jakarta every month PP. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, bagaimana mungkin saya kehilangan keberanian? Saya loh nyetir 8-9 jam every month PP untuk mengikuti kehendak-Mu. Tuhan bilang, iya, di titik itu engkau benar. Tapi di sisi yang lain, engkau kehilangan keberanian untuk menabur. Saya mulai sadar satu hal waktu itu. After several months sejak pandemik terjadi, betapa kami melakukan begitu banyak hal. Saya nggak menyalahkan efisiensi karena kita semua sekarang harus betul-betul bijaksana. Mengatur budget, mengatur planning, mengatur spending, betul. Tapi tanpa kita sadari di dalam alam bawah sadar kita hari ini. So much fear yang membuat kita pada akhirnya nggak tahu harus berbuat apa. Karena apapun yang kita mau lakukan kita takut. Kita mau menabur begini kita takut. Kita mau menabur begini kita takut. Padahal firman Tuhan katakan satu hal. Bahwa barang siapa menabur, dia akan menuai. Satu ayat firman Tuhan pada saat setelah Nuh mengalami tanah kering, kalau Anda ingat kejadian itu ya. Mungkin di kitab Kejadian, saya agak lupa posisinya. Setelah Nuh mengalami tanah itu kering. Waktu kapalnya kandas dan dia keluar. Tuhan membuat suatu janji at that moment. Anda ingat? Dan janji itu luar biasa. Tuhan bilang gini, selama bumi masih ada, musim menabur dan menuai akan selalu tetap ada, bukankah begitu? Apakah hari ini dengan situasi pandemik ini membuat kita membatasi bagaimana kita menabur? Saya nggak hanya bicara soal uang atau apapun. Tapi menabur ini selalu bicara soal pengorbanan. Katakan kanan kiri, selama bumi masih ada, mau pandemik enggak pandemik, musim menabur dan menuai tetap ada. Itu firman Tuhan, itu bukan kata-kata saya, itu janji Tuhan. So it means hari-hari ini pun Bapak Ibu, waktu kita mengalami masa pandemik, seharusnya kita tidak melupakan kewajiban kita untuk menabur, bukankah begitu? Kenapa? Banyak orang berfokus hanya kepada badai, kepada situasi, kepada masalah, kepada segala ketakutan yang terjadi karena badai ini. Sampai mereka itu lupa apa yang akan terjadi dengan diri mereka pada saat badai ini sudah selesai. Bisakah Anda bayangkan bahwa pada saat ini, waktu situasi seperti ini, Anda berhenti untuk menabur? Are you sure waktu badai ini lewat, Anda akan menuai? Sedangkan firman Tuhan katakan bahwa waktu engkau enggak menabur, engkau enggak akan menuai. Waktu saya bilang soal ministry hari-hari ini, di setiap area, di pelayanan yang Tuhan percayakan buat engkau di gereja, di pelayanan buat engkau di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, in everything, in community. Come on man, come on church. Tetap kita harus menabur. Because menabur itu takes faith. Menabur itu perlu iman. Dan iman itu timbul karena kita percaya bahwa menabur pasti akan menghasilkan tuaian, betul? Firman Tuhan berkata, barang siapa yang menabur dengan percucuran air mata, bukankah begitu? Akan menuai dengan bersorak-sorai. So when you miss the first point, waktu engkau enggak menabur dengan percucuran air mata, engkau pun akan miss the point, kemungkinan engkau akan menuai dengan bersorak-sorai. Bisa engkau bayangkan, waktu engkau mengerem semuanya hari-hari ini waktu pandemik, apa yang akan terjadi tahun depan? Kita nggak akan pernah tahu kapan badai ini akan selesai. But are you sure bahwa engkau akan menuai? Bukankah itu yang harus kita pikirkan hari-hari ini? Dimanapun kita berada,
menabur dan menuai tetap adalah janji Tuhan yang sama selama bumi ini masih ada, katakan amin. Oke Pak, jadi bagaimana saya harus menabur? Bukankah saya harus memikirkan efisiensi juga? Right, saya tahu. You need wisdom untuk melakukan menabur itu. That's why you need to get close to God. That's why Anda perlu dekat dengan Dia untuk Anda mengerti. Bukan berarti engkau harus mengerem semuanya untuk memproteksi dirimu. Toh engkau mengerem semuanya pun, apakah bisa menjamin bahwa engkau akan bisa get along lebih panjang lagi? Belum tentu. Karena situasi ini unpredictable. Enggak ada satu orang pun di antara kita yang mengerti kapan ini akan selesai. Satu ayat di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah selalu bicara mengenai pengorbanan. Always relate dengan kasih. Right? Jadi waktu engkau menabur sesuatu, di mana engkau berkorban untuk melayani siapa yang Dia yang engkau sembah, itu akan merepresentasikan besarnya kasihmu kepada Dia. Bukankah begitu? Besarnya kasih kita kepada seseorang akan muncul, akan kelihatan, akan terwujud dari pengorbanan yang kita lakukan buat Dia. Betul? Engkau para wanita, waktu engkau menerima ucapan seorang pria, I love you so much, with my whole heart, with the whole world. Tapi kalau kemana-mana, engkau harus berangkat sendiri, betul? Oh ya, mungkin pandemik sekarang harus berangkat sendiri ya. Makan, bayar sendiri-sendiri. Nonton, bayar sendiri-sendiri. Semuanya bayar sendiri-sendiri. Engkau mikir gak sih lama-lama, beneran gak sih lu nih cinta sama gue? Bukankah begitu? Kok gak ada pengorbanannya sama sekali? Yang ayo ketemuan yang, ya udah kalau gitu kamu yang ke rumahku ya. Loh, ya apa sih? Seberapa besarnya pengorbanan menunjukkan seberapa besarnya kasih. Sewaktu engkau mengurangi taburan di dalam kau melayani Tuhan, are you sure you still love Him the same way? Firman Tuhan katakan di sini bahwa karena begitu besar kasih Allah, then He gave His only Son. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal yang Dia begitu kasih, melambangkan kasih Allah yang besar buat kita. Hari ini, apakah situasi pandemik ini akan membuat kita semua mengurangi apa yang seharusnya kita persembahkan buat Dia? Apa yang seharusnya kita taburkan buat Dia? Saya senang lagu tadi, Praise and Worship. And I live to worship you. Betul ya? And I want to bring my life as an offering. Are you sure, church? Apakah hari-hari ini engkau tetap sama seperti apa yang kau nyanyikan melalui lagu tersebut? Allah kita tetap sama dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah, katakan amin. Tidak ada situasi apapun yang sedang terjadi yang membuat Tuhan melihat ke permukaan bumi dan Tuhan panik, kalut, galau. Dan Tuhan bilang, oh my God, because He is God. Tetap Allah itu akan tenang, firm, still. Dan setiap janjinya tetap sama. Namanya tetap sama. Dan nama Tuhan selalu merepresentasikan sifat-sifatnya Dia. Dia tetap Yehovah Jireh. Dia tetap Yehovah Nisi. Dia tetap Yehovah Rafa. Allah penyembuh kita, katakan amin. Situasi ini tidak akan mengubah Dia. Tapi apakah situasi ini sedang mengubah kita hari-hari ini? Pernahkah Anda berpikir bahwa kehidupan kita semua yang kita miliki saat ini
adalah sebuah investasi yang Tuhan letakkan di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Satu perumpamaan di dalam Injil Matius 25. Injil Matius 25 ayat 15. Kita nggak perlu buka, saya yakin Anda pernah tahu ayat ini mengenai perumpamaan talenta. Matius 25. Ada orang yang diberikan 5 talenta, bisa menjadi 10 talenta, betul? Ada orang yang diberikan 2 talenta, menjadi 4 talenta dan seterusnya. Tuhan memberikan kita hari ini talenta, mina, apapun itu yang firman Tuhan katakan dalam Alkitab. Investasi dalam diri kita. Dan do you know that semua apa yang Tuhan kasih itu hari-hari ini. Your job right now, your family right now, waktumu hari ini, tenagamu hari ini, semua bakat atau apapun yang kau miliki, itu adalah talenta dan mina. Dan waktu Tuhan bicara di dalam ayat Injil Matius itu jelas dikatakan ada satu orang yang waktu menerima 1 talenta, dia nggak ngapa-ngapain. He stopped doing nothing at that moment. Menimbulkan murka Allah. Dan apapun yang dia punya diambil daripadanya. Betul? Kita buka sama-sama, mungkin bisa dibantu Matius 25. Matius 25. Ayat 29. Kita nggak perlu baca dari awal karena saya yakin Anda tahu ayat ini mengenai talenta. Ayat ini similar juga di Injil Lukas mengenai mina. Itu bicara soal investasi Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan di ayat 29 karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Pertanyaan saya satu, mempunyai apa Tuhan? Engkau sudah menyampaikan ada 5 talenta menjadi 10, 2 menjadi 4, 1 nggak ngapa-ngapain. Apa yang maksud dengan mempunyai? Sampai saya mengerti bahwa yang punya 5 menjadi 10, yang punya 2 menjadi 4. Mereka punya yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mengelola apapun yang Tuhan sudah sediakan dan berikan dalam hidup mereka. Supaya itu tidak terbuang percuma dan mendatangkan buah. Tanggung jawab di dalam hati mereka. Bahwa setiap apa yang Tuhan karuniakan buat mereka. Itu adalah mengandung sebuah investasi untuk dikembangkan, dilipat gandakan. Mendatangkan hasil buat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Hari ini situasi kita nggak tahu kapan akan selesai dan akan berubah. Apakah akan menjadi lebih baik atau buruk kita nggak pernah tahu. Tapi saya hanya mau encourage kita semua, termasuk untuk saya. Saya berdiri di tempat ini pagi hari ini dalam posisi sama-sama bergumulnya dengan Anda dengan segala situasi yang sedang kita hadapi. We are on the same page. Kita semua dalam situasi yang sama. Tapi hari ini, saya menantang diri saya menantang Anda semua. Apakah situasi ini, hari-hari ini, sudah mengubah kita terlalu jauh dari seharusnya kita menjadi seperti apa yang Dia inginkan? Atau kita saatnya sekarang untuk berbalik kembali, menjadi seperti apa yang Dia mau? Semua rasa takut, rasa insecure, semua kejadian yang timbul yang membuat kita kehilangan keberanian hari ini. Jangan sampai membuat kita kehilangan Dia. Gambaran Dia dalam diri kita. It doesn't matter. Bukan soal berapa besar aktivitas dan perbuatannya once more, once again. Bukan soal itu. Tapi apakah hari ini kita semua tetap ada di dalam rencana dan kehendak Dia.